Assalamualaikum, selamat siang pemirsa. Sumatera Utara hari ini siang kembali hadir menjumpai Anda edisi Sabtu 5 Agustus 2023 bersama saya Ayu Alvinia Kori. Sejumlah informasi aktual seputar Sumatera Utara telah dirangkum tim redaksi kami untuk Anda dan berikut Sumatera Utara hari ini siang selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa. Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo melakukan kunjungan kerja ke Kota Medan. Kedatangan Menpora ini untuk meninjau kesiapan teknis dan non-teknis Sumut sebagai tuan rumah PON 2024. Setelah melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Aceh dan meninjau berbagai sarana dan prasarana untuk penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional 2024, Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo beserta jajaran pengurus Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga mengunjungi Kota Medan, Sumatera Utara. Sekaligus menghadiri pembukaan turnamen bola voli Kapolri Cup, Menpora juga meninjau sarana PON 2024 seperti gedung olahraga dan sarana lainnya. Untuk mengetahui kesiapan Sumatera Utara sebagai salah satu tuan rumah peserta olahraga nasional, Menpora juga memastikan kesiapan para atlet untuk berlaga dalam ajang PON 2024 mendatang. Saat ditanya kesiapan sarana gelanggang olahraga yang akan dibangun Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sumatera Utara di kawasan Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang, Menpora menyebutkan pihaknya sudah menerima laporan detail Dispora Sumut dan pembangunan berbagai sarana olahraga tersebut dalam proses rancangan dan pengerjaannya akan dimulai dalam waktu dekat dan dibantu Kementerian Pemuda dan Olahraga. Oke, Pak, untuk persiapan sarana PON, Pak, seperti apa, Pak? Persiapan sarana PON. Ya, ini kita ke Medan, ke Sumut dalam rangka meninjau venue PON. Oke, Piala Dunia U17 bagaimana? Aman, insya Allah lancar. Bagaimana, Pak? Lancar juga, aman. Pengerjaan gelanggang olahraga sebagai sarana utama pada ajang Pekan Olahraga Nasional 2024 di kawasan Desa Sena, Kabupaten Deli Serdang sempat menuai protes karena tidak kunjung dikerjakan. Berdasarkan keterangan Menpora, sarana untuk PON 2024 tersebut sedang dalam proses dan terus diawasi oleh Kemenpora. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kodam 1 Bukit Barisan mengaku pernah mendistribusikan gas ke pangkalan Nopandi yang digerebek Polda Sumut karena melakukan praktek pengoplosan gas. Namun Kodam 1 Bukit Barisan menyebutkan izin pangkalan tersebut sudah lama dicabut dan aktivitasnya ilegal. Plang bertuliskan agen nama Puskop Kartika A Bukit Barisan terlihat di pangkalan gas Nopandi yang sempat digerebek di Treskrimsus Polda Sumatera Utara beberapa waktu lalu. Kodam 1 Bukit Barisan mengakui beberapa tahun lalu pangkalan Nopandi merupakan anggota Gen Pusat Koperasi Kartika A Kodam 1 Bukit Barisan. Hal tersebut diungkapkan Pemdam 1 Bukit Barisan saat menggelar konferensi pers di Medan Center Kodam 1 Bukit Barisan di Jalan Rotan Medan kemarin. Selain itu, Kodam 1 Bukit Barisan pernah mendistribusikan gas ke pangkalan tersebut. Namun saat ini izin dari pangkalan tersebut sudah lama dicabut oleh Pertamina. Dari hasil penyelidikan, lokasi pangkalan yang terdaftar di Pertamina beralamat di Jalan Budi Luhur, bukan di Jalan Seikapuas, lokasi yang digerebek Poldasu. Pemilik sengaja memasang pelang tersebut untuk melancarkan aksi ilegalnya melakukan praktik pengoplosan gas. Kapendam 1 Bukit Barisan Kolonel Infanteri Riko Siagian mengatakan pangkalan nakal tanggung jawab Pertamina. Masyarakat itu boleh mengelola, mengurus izin. Dan yang mempunyai hak untuk mengurus itu adalah Pertamina. Jadi mengeluarkan izin Pertamina, yang mencabut Pertamina. Kami di sini sebagai agen itu hanya mendistribusikan. Jadi kalaupun ada permasalahan di pangkalan, misalnya ada yang nakal, ada yang berbuat curang, itu menjadi tugas dan tanggung jawab Pertamina. Makanya pangkalan yang kemarin itu sudah dicabut dari tahun 2019 oleh Pertamina. Sebelumnya, petugas gabungan Polda Sumut dan Polrestabes Medan beberapa waktu lalu menggerebek gudang pengoplos gas LPG dan telah menetapkan 3 orang tersangka. Sementara itu, PT Pertamina Patraniaga Sumbagut siap memberikan keterangan terkait digerebeknya gudang solar ilegal oleh Kodam 1 Bukit Barisan. Pertamina mendukung langkah TNI Polri dalam memberantas penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi.
PT Pertamina Patra Niaga Sumbagut buka suara terkait digerebeknya 1 unit gudang penyimpanan BBM ilegal yang dilakukan Kodam 1 Bukit Barisan. Sebelumnya Kodam 1 Bukit Barisan melakukan penggerebekan gudang solar ilegal yang berada di Jalan Platina 3, Kecamatan Medan Deli beberapa waktu lalu. Berdasarkan informasi masyarakat yang curiga dengan aktivitas ilegal ini, petugas Babinsa mendatangi lokasi dan setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan puluhan ton solar ilegal yang disimpan di gudang. Bekas gudang makanan yang sudah tidak beroperasi sejak tahun 2019 ini dijadikan tempat untuk praktik solar ilegal dan penimbunan solar. Dari hasil penggerebekan, petugas mengamankan 60 ton solar subsidi yang siap dijual ke industri. 60 ton solar ilegal ditimbun oleh pelaku dan disimpan dalam 18 tandon air serta mobil tangki air yang diisi dengan solar. Humas Pertamina Patra Niaga Sumbagut Susanto Agus Satria mengatakan pihak Pertamina siap memberikan keterangan kepada kepolisian terkait digerebeknya gudang penyimpanan BBM ilegal tersebut. Ia mengapresiasi langkah TNI Polri dalam memberantas mafia migas, terutama menyelewengkan bahan bakar minyak bersubsidi milik pemerintah. Intinya kami apresiasi dan saat ini sedang diproses hukum di kepolisian ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan mengikuti perkembangannya dan yang pasti Pertamina siap untuk mendukung dan juga akan memberikan keterangan jika memang dibutuhkan nanti oleh penyelidikan dari pihak kepolisian maupun dari pihak Kodim itu sendiri. Sampai sekarang saya belum bisa pastikan ya, karena saya hanya mendapat keterangan di situ di Medan Deli gitu ya. Dugaan kita itu asal solarnya dari mana itu, Bang? Sama sekali saya belum bisa memastikan ya, karena yang pasti saya harus melihat dulu juga bagaimana keterangan-keterangan yang telah didapatkan oleh kepolisian ya. Baru dari situ kami akan coba untuk melihat seperti apa kondisinya gitu. Pemirsa, informasi aktual lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Terima kasih Anda kembali bersama kami pemirsa di Sumatera Utara hari ini siang. Pemirsa, setelah puluhan tahun harapan warga di 4 kecamatan mendambakan akses jalan rusak diperbaiki, akhirnya pemerintah Kabupaten Labuhan Batu Utara membangun jalan dengan dana APBN dan APBD tahun 2023. Pasca viral di media sosial badan jalan rusak dan sulit dilalui kendaraan yang sempat dikunjungi Presiden Joko Widodo beberapa bulan lalu, akhirnya pemerintah membangun jalan Tanjung Pasir menuju Kualuh Ledong sepanjang puluhan kilometer dengan biaya 70 miliar dari dana APBN dan 83 miliar dari APBD Labuhan Batu Utara. Jalan Tanjung Pasir menuju Kualuh Ledong ini mencapai 128 km, melintasi 4 kecamatan. Sebagian besar tanah gambut dan labil. Pemerintah membangun jalan dengan sistem biotek untuk menjaga kualitas badan jalan agar tidak mudah rusak. Kepala Desa Teluk Binjai Ihsan Fikri Sitorus mengucapkan terima kasih kepada pemerintah yang telah membangun jalan menuju desa mereka yang selama puluhan tahun rusak berat dan saat musim hujan sangat sulit dilalui kendaraan bermotor. Kondisi ini menyebabkan perekonomian warga terpuruk. Pemerintah Desa Teluk Binjai mengucapkan ribuan terima kasih kepada Kabupaten Labuhan Batu Utara. Jadi selama ini bagaimana kondisi jalan tersebut? Parah lah Pak, parah. Seperti yang kata masyarakat tidak layak untuk dijalani lah. Jadi selama pemekaran pernah dibangun, tapi tidak seperti yang mau dibangun Bapak Bupati saat ini lah. Dibangunnya jalan tersebut untuk meningkatkan perekonomian rakyat, terutama di daerah pesisir yakni Kecamatan Kualuh Hilir dan Kualuh Ledong. Puluhan mahasiswa berunjuk rasa di depan Mapolda Sumatera Utara buntut dari statement akademisi Rocky Gerung yang diduga menghina Presiden Joko Widodo. Dalam tuntutannya, para mahasiswa meminta aparat kepolisian segera memenjarakan Rocky Gerung. Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Sumatera Utara berunjuk rasa di depan Polda Sumatera Utara pada Jumat sore. Pada aksi unjuk rasa ini, massa membentangkan spanduk sebagai bentuk protes terhadap statement akademisi Rocky Gerung yang diduga telah menghina Presiden Indonesia Joko Widodo. Sebelumnya, video pernyataan Rocky Gerung yang diduga menghina Jokowi beredar di media sosial.
Dalam video tersebut, Rocky melontarkan kata-kata kasar kepada kepala negara. Koordinator aksi Andreas Turnip mengatakan aksi yang dilakukan merupakan buntut dari statement Rocky Gerung. Menurutnya apa yang dikatakan Rocky merupakan penghinaan terhadap kepala negara. Ia berharap pihak kepolisian agar segera memproses Rocky Gerung karena telah mengeluarkan statement yang dianggap menghina kepala negara. Tentunya kan si pelaku kan bisa menyampaikan apa saja pendapat dia. Namun kan kami juga ingin menyampaikan kepada penegak hukum biar nanti penegak hukum yang menindak sesuai dengan pasal yang telah kami sampaikan tadi di aspirasi kami tadi. Jadi setelah kami menyampaikan aspirasi kami supaya masyarakat juga tahu kehadiran mahasiswa, aliansi mahasiswa Sumatera Utara ini, begitu kan. Terus kawan kami juga tadi sudah ada beberapa orang yang ke dalam itu 3 orang untuk menyampaikan laporan. Pemirsa, Polres Langkat berhasil menangkap 5 orang pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia kemarin. Penganiayaan ini berawal dari bentrok 2 kubu organisasi kepemudaan di Desa Beruam, Kecamatan Kualuh, Kabupaten Langkat. Bentrok 2 kubu organisasi kepemudaan ini mengakibatkan meninggalnya seorang ketua organisasi kepemudaan karena diserang massa dengan menggunakan senjata tajam. Penyerangan berawal dari pencarian bakat motocross di Desa Seiberuam, Kabupaten Langkat yang diadakan salah satu organisasi kepemudaan yang dijaga ketat aparat kepolisian Polres Langkat. Salah satu organisasi kepemudaan mendatangi lokasi kegiatan dengan maksud ingin menyampaikan kepada aparat kepolisian agar menutup lokasi diskotik di Kecamatan Batang Serangan yang dibuka OKP Panitia Kegiatan Pencarian Bakat Motocross. Namun setiba di lokasi terjadi penyerangan dan mengakibatkan seorang ketua OKP yang menuntut tutup lokasi diskotik menjadi korban pembacokan hingga meninggal. Lokasi diskotik yang berada di Kecamatan Batang Serangan ini dinilai merusak generasi bangsa akibat terjerumus ke dalam dunia malam dan narkoba. Menyikapi hal tersebut, aparat kepolisian Polres Langkat langsung menggerebek cepat dan berhasil menangkap 5 orang tersangka pelaku penganiayaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Kapolres Langkat Faisal Rahmat Hussein Simatupang mengatakan aparat kepolisian Polres Langkat mengerahkan seluruh personil dalam mengamankan pelaku. Petugas kepolisian sempat disekap dan dihalangi oleh organisasi kepemudaan yang berada di Desa Beruam, Kecamatan Kuala. Hingga berdasarkan alat bukti yang berhasil dikumpulkan, penyidik menetapkan beberapa orang tersangka, di mana pada hari Senin tanggal 10 sehari setelah kejadian, penyidik berhasil menangkap 2 orang tersangka. Namun tentu penyidik tidak berhenti sampai di situ saja. Maka di tanggal 2 Agustus 2023 sekitar pukul 7 pagi kembali penyidik menangkap 3 orang tersangka lainnya. Kini 5 tersangka pelaku penganiayaan dijerat dengan pasal 170 ayat 2 KUH Pidana dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Pemirsa, Sumatera Utara hari ini masih akan kembali. Setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami. Hasil verifikasi dokumen Bacalek telah diumumkan. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti. KPU Medan telah mengumumkan hasil verifikasi dokumen Bacalek DPRD Kota Medan untuk membantu dan mempermudah partai politik dalam memperbaiki dokumen Bacaleknya masing-masing. KPU Medan menggelar sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek DPRD Kota Medan. Pada sosialisasi persiapan perbaikan dokumen Bacalek tersebut, KPU Medan mengundang berbagai narasumber dari instansi yang menerbitkan dokumen milik Bacalek. Hal ini dilakukan untuk memberi edukasi kepada masing-masing partai politik serta mempermudah perbaikan dokumen dari masing-masing Bacalek. Kepada partai politik yang hadir juga diberi kesempatan untuk bertanya tentang permasalahan dalam memperbaiki dokumen Bacalek. Merujuk dari banyaknya permasalahan dokumen ijazah Bacalek, KPU Medan memberi perhatian khusus dengan menghadirkan narasumber dari Dinas Pendidikan dan Kemenak. Komisioner KPU Medan Divisi Teknis Penyelenggaraan Muhammad Renaldi Khair mengatakan masih banyak dokumen Bacalek DPRD Kota Medan yang harus diperbaiki. KPU Medan menyarankan kepada 18 partai politik untuk dapat memperbaiki dokumen Bacalek dengan lebih teliti.
keseluruhan partai, 18 partai politik ini umumnya rata-rata masih harus memperbaiki berkasnya. Masih ada beberapa syarat bakal calon yang belum memenuhi syarat. Ada juga yang sudah memenuhi syarat. Kalau yang sudah memenuhi syarat, maka tidak perlu lagi ada perbaikan. Kecuali yang statusnya masih perlu perbaikan, nanti kami tunggu perbaikannya mulai tanggal 26 Juni sampai tanggal 9 Juli nanti di kantor KPU Kota Medan. KPU Medan telah membuka helpdesk tahapan perbaikan dan pengajuan dokumen persyaratan Bacalek DPRD Kota Medan mulai 26 Juni hingga 9 Juli 2023. Badan Pengawas Pemilu Bawaslu di seluruh daerah terus memantau penyelenggaraan tahapan pemilu 2024, termasuk mendorong masyarakat atau pemilih agar berpartisipasi aktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan melalui sarana yang ada. Melalui proses verifikasi administrasi para bakal calon legislatif yang telah didaftarkan sejumlah partai politik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kota dan Provinsi Bawaslu di daerah memberikan pengawasan secara langsung maupun melalui aplikasi sistem pencalonan atau Silon yang aksesnya dibuka Bawaslu. Khusus di Kota Gunung Sitoli, Bawaslu sempat mengalami kendala dalam memberikan pengawasan tahapan verifikasi administrasi Bacalek melalui aplikasi Silon. Namun hingga menjelang akhir Vermin Bacalek tersebut, pengawasan Bawaslu berjalan dengan baik. Diketahui pada tahapan Vermin administrasi terhadap 360 orang Bacalek dari 3 daerah pemilihan telah rampung dan tidak ada permasalahan yang berarti. Sekarang beberapa hari ini sudah kita pantau dan itu memang daftar nama ya termasuk kepada identitas, termasuk kepada riwayat pekerjaan itu sudah dapat kita lihat, kami lihat oleh Bawaslu Kota Gunung Sitoli ya melalui akses Silon itu. Kemudian ya secara pengawasan melekat di KPU Kota Gunung Sitoli juga sudah kita lakukan dan sesuai dengan informasi dan hasil pengawasan kita di KPU Kota Gunung Sitoli, pelaksanaan verifikasi administrasi ini sudah selesai, hampir selesai dilaksanakan oleh KPU Kota Gunung Sitoli ya. Selain tugas pokok dan fungsi pengawasan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum, Bawaslu Kota Gunung Sitoli akan mendukung tugas-tugas KPU dalam rangka meningkatkan partisipasi aktif masyarakat atau pemilih agar proaktif mengetahui edukasi terkait kepemiluan. Dan bagi pemilih potensial yang didominasi pelajar dari berbagai sekolah, agar melengkapi administrasi kependudukannya berupa KTP elektronik menjelang pelaksanaan pemilu pada 14 Februari 2024. Pemirsa, informasi menarik lainnya dapat Anda ikuti setelah yang berikut ini. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, kejuaraan bola voli Kapolri Cup 2023 Zona 1 Wilayah Sumatera bagian utara resmi digelar. Pada kejuaraan antar Polda di wilayah Sumatera Utara ini diharapkan akan melahirkan bibit unggul pada olahraga bola voli. Bertempat di Gor Serbaguna Kampus Unimed Polda Sumatera Utara selaku tuan rumah menggelar kejuaraan bola voli Zona 1 Kapolri Cup 2023 pada Jumat sore. Kejuaraan yang diikuti 4 Polda yang ada di Pulau Sumatera yaitu Polda Aceh, Polda Sumut, Sumbar, dan Polda Riau ini dihadiri Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Aryo Tejo. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia mengatakan kejuaraan bola voli Kapolri Cup 2023 merupakan rangkaian peringatan Hari Bayangkara ke-77 yang diikuti 32 Polda se-Indonesia. Kapolda Sumut Irjen Pol Agung Setia juga mengungkapkan kejuaraan bola voli Kapolri Cup ini sebagai ajang mencari bibit atlet muda di lingkungan Polri dan putra daerah untuk berkancah di tingkat nasional maupun internasional. Hal ini dilakukan karena Sumatera Utara akan menjadi tuan rumah pada Pekan Olahraga Nasional yang akan diselenggarakan pada 2024 mendatang. Berkumpul di sini atlet dari Aceh, dari Padang, dan dari Riau. Kita harapkan mereka bisa bertanding dengan sportif dan kita akan menemukan siapa yang akan mewakili zona 1 ini. Semoga ini menjadi ajang yang baik untuk
nantinya menemukan atlet voli di wilayah Sumatera bagian utara. Ya, kita juga sedang menyiapkan atlet untuk PON 2024 tahun depan untuk Sumatera Utara. Tentunya ini menjadi ajang di mana nanti atlet-atlet yang sukses di ajang ini akan kita bawa ke nantinya dalam PON 2024. Pemirsa, informasi tersebut sekaligus menutup jumpa kita dalam Sumatera Utara hari ini siang. Saya Ayu Alvinia Kori beserta seluruh kerabat kerja bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum, selamat siang, sampai jumpa.